Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua ada tagihan pada kita. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah katakan agar tidak meninggalkan anak-anak kita atau generasi muda yang lemah, utamanya lemah dalam agama maupun iman dan takwanya, karena kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Wal yahsallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalam Islam, pendidikan pertama dan yang utama pada anak adalah bagaimana mengenalkan Allah dengan kekuasaannya, sesuai dengan janji kita saat lahir ke dunia. Kami berjanji, ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dalam Quran surah Luqman ayat 13 dikatakan, Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sebagai perjanjian kita dengan Allah, untuk hidup bersama Allah, maka mendidik mereka dengan Al-Quran menjadi suatu kewajiban. Al-Quran selain menjadi tuntunan hidup, juga cara sangat efektif mengenalkan Allah kepada mereka. Jangan sampai anak kita jatuh dengan pemujaan teknologi menjadi Tuhannya, akibat kesalahan kita orang tua yang mengedepankan telepon cerdas ketimbang mendekatkan mereka dengan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Pelajaran kedua adalah membelajarkan anak kita mendirikan sholat menjadi perilaku hidupnya. Anak dididik dengan sholat berjamaah, dididik ke rumah ibadah, rumahnya Allah SWT. Ya bunayya, aqimus sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobaka inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pelajaran ketiga yang harus ditanamkan pada anak adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Pelajaran ketiga yang harus ditanamkan kepada anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Pelajaran terbaik Rasulullah adalah melalui uswah. Orang tua adalah contoh teladan, contoh kebaikan yang ditiru oleh seorang anak. Anak adalah peniruan dari orang tua dan dewasa di sekelilingnya. Dari pembelajaran modern justru mengadopsi pembelajaran Rasulullah ini, yakni model uswah yang dikenal dengan parenting, pembelajaran yang meniru orang dewasa. Maka orang tua dan orang dewasa di sekitar anak menjadi role model yang dicontoh dan ditiru oleh anak, sikap mental, sikap perilaku akhlakul karimah, dan sikap keagamaannya. Mengajarkan anak hormat pada orang tua dan sesama berarti menyiapkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan manfaat bagi manusia lainnya. Dalam kehidupan anak, Allah ridho ketika orang tuanya ridho kepada mereka. Bahkan tanpa ridho kedua orang tua, anak tidak dapat mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia. Adalah kewajiban pada orang tua mengajarkan dan mencontohkan hormat dan penghargaan pada orang tua sedini mungkin, agar tertanam menjadi pedoman dalam hidupnya. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, ridullah bi ridul walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kebencian Allah terletak pada kebencian kedua orang tua. Kita sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa bertanggung jawab atas kepemimpinan kita dalam keluarga di sepanjang kehidupan hayat kita hingga akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, termasuk pemimpin atas keluarga, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kepemimpinannya. Demikianlah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.